Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kiranya kasih setia Tuhan yang terus memeliharakan kita. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang memungkinkan pagi hari ini kita dapat kembali dipersekutukan dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Mari kita awali dengan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu dalam suasana masa raya Advent ini, Kusongsong Bagaimana. Kidung Jemaat nomor 85 kita nyanyikan bersama dengan tim musik dari Ignite GKI. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana ya Raja, tolonglah, padamu-lah kiranya hamba-Mu berserah. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemelut. Kau datang juru selamat dengan sejahtera, keluh kesahku tamat dan hatiku cerah.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang boleh terus kami alami, yang memungkinkan juga pagi hari ini kami kembali dihimpunkan secara virtual dalam persekutuan doa pagi. Kami bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu. Sebentar kami juga akan bersama-sama secara khusus mengarahkan seluruh keberadaan kami, hati, pikiran kami pada kebenaran firman Tuhan, sebagaimana dipersaksikan oleh Alkitab. Biarlah ya Bapa, Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa bertemu dengan kebenaran firman-Mu. Dengan hikmat Roh Kudus kami dapat makin memahami maksud kehendak Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita renungkan satu ayat dari surat Galatia, lalu satu ayat dari surat Roma, yaitu dari Galatia pasal 3 ayat 28, yang kemudian disambung dengan bagian kedua dari Roma pasal 2 ayat yang ke-11. Galatia pasal 3 ayat 28 dilanjutkan dengan Roma pasal 2 ayat yang ke-11. Saya membacakannya bagi kita sekalian demikian. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Roma 2 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Sebab Allah tidak memandang bulu. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari dua bagian teks Alkitab ini. Maka berbahagialah setiap orang yang dengan kesungguhan mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Ubuntu versus usus buntu. Begitu tema perenungan kita pagi hari ini. Anda tahu sakit usus buntu? Menurut situs Alodokter, penyakit usus buntu terjadi karena rongga usus buntu mengalami infeksi. Nah, dalam kondisi ini, bakteri berkembang biak dengan cepat sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak hingga bisa juga bernanah. Ada banyak faktor yang diduga membuat seseorang mengalami radang usus buntu. Di antaranya hambatan pada pintu rongga usus buntu. Ada penebalan atau pembengkakan jaringan dinding usus buntu karena infeksi. Ada kotoran atau tinja atau pertumbuhan parasit yang menyumbat rongga usus buntu. Nah, kalau sudah parah, tindakan yang dilakukan adalah operasi. Usus buntu itu diangkat. Kalau kita bicara relasi antar manusia, di sana sini juga bisa terjadi penyumbatan yang mengakibatkan relasi itu meradang dan akhirnya rusak. Penyumbatan relasi antar manusia bisa disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya, keangkuhan, keserakahan, kebencian, dan yang seterusnya. Yang ujung-ujungnya menurut saya adalah akarnya itu egoisme. Baik egoisme personal maupun egoisme komunal. Sejarah mencatat bagaimana kecenderungan supremasi etnis dari bangsa tertentu berbuahkan genosida, pembunuhan besar-besaran terhadap bangsa lain, penumpasan. Kita tahu bagaimana fanatisme membuta dari kelompok
agama tertentu, pemeluk agama tertentu, menghasilkan kebencian yang berbuahkan persekusi, kesewenang-wenangan, kekerasan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan dan kepercayaan. Dalam skala lebih kecil, misalnya keengganan orang untuk bergaul dengan orang lain yang dipandang lebih rendah, lebih hina, dan seterusnya karena stereotip, konsepsi mengenai sifat suatu golongan atau kelompok berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Aneka perbedaan dirawat sebagai tembok pemisah. Nah, bagaimana dengan Ubuntu yang bukan usus buntu? Ubuntu adalah sebuah istilah atau kata dari kosakata bahasa Bantu yang umumnya digunakan oleh suku-suku di Afrika bagian selatan. Istilah Ubuntu dipakai untuk mengungkapkan konsep hidup bersama yang menjadi prinsip di kalangan suku-suku tersebut. Kehidupan bersama dengan orang lain di mana ada saling ketergantungan, interdependensi. Nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip Ubuntu antara lain kesetaraan, respect, berbagi, peduli, mempercayai, rela menolong, toleransi, bela rasa, tidak mementingkan diri sendiri. Dan tentu saja semua itu bersifat resiprokal, saling berbalasan. Mereka, orang-orang di suku-suku di Afrika bagian selatan itu tentu tahu betul bahwa ada perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Bahwa ada perbedaan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Tapi perbedaan itu tidak menghalangi mereka untuk menjalani kehidupan bersama dalam damai. Prinsip Ubuntu sangat dekat dengan apa yang dimaksudkan oleh bacaan kita dari Galatia 3 ayat 28. Ketika dikatakan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Bukankah teks ini menegaskan bahwa sebagai orang-orang yang telah mendapat anugerah keselamatan dan hidup di dalam Yesus Kristus, ada ciri karakter baru yang harus dirawat. Intinya adalah prinsip kesetaraan. Kesetaraan etnis. Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Kesetaraan status sosial. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Kesetaraan gender. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Aneka perbedaan tidak dianggap tidak ada, tidak dinihilkan. Tapi perbedaan itu tidak menghapus kesetaraan sebagai sesama penerima anugerah, sebagai sesama makhluk yang diciptakan dan dipulihkan sebagai gambar dan rupa Allah. Perbedaan, keragaman itu dimaknai sebagai kekayaan dalam kehidupan bersama. Dengan rendah hati, masing-masing mau mengakui kelebihan, tapi juga kekurangan yang ada pada dirinya. Menghargai dan mensyukuri keberadaan diri. Sambil pada saat yang sama juga menerima, menghargai keunikan orang lain, mensyukuri kehadiran dan peran mereka dalam kehidupan bersama yang dijalani. Betapa indahnya kehidupan ini ketika kita mau menerima satu terhadap yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita. Bayangkan terkikisnya ketidakadilan,
kebencian, penindasan, jurang kemiskinan, aneka tembok perbedaan, dan yang seterusnya. Bukankah itu pewujudan shalom kerajaan Allah seperti yang juga kita song-song lewat masa raya Advent ini? Roma 2 ayat 11 mengingatkan, sebab Allah tidak memandang bulu. Istilah yang diterjemahkan dengan tidak memandang bulu dalam bahasa aslinya digunakan juga dalam beberapa ayat lain dan diterjemahkan tidak memandang muka. Kalau Allah saja tidak membeda-bedakan manusia, apa hak kita membeda-bedakan orang lain yang dengannya kita berelasi? Umuntu, ngumuntu, ngabantu. Seseorang barulah menjadi manusia sejati melalui keberadaan orang lain. Saya ada karena Anda ada. Anda ada karena saya ada. Kita ada. Karena itu saya ada. Anda ada. Dan kita saling menghargai, menerima sebagai yang setara. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau menciptakan kami seturut gambar dan rupa-Mu. Kami telah menjadi mahakarya di dalam karya ciptaan yang Kau lakukan. Kami bersyukur ketika kami terjatuh ke dalam dosa, kami gagal mempertahankan kesegambaran, keserupaan itu. Engkaulah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang telah memulihkan kami. Kembali kami bisa menjadi gambar dan rupa Allah, meneladan Kristus Sang Sulung. Ya Bapa, ampuni kami. Kalau di sana sini dalam keseharian hidup yang kami praktikkan, kami masih belum mampu mengikuti apa yang Yesus telah teladankan, yaitu menerima setiap orang, bahkan juga yang dianggap paling berdosa sekalipun ia rangkul. Ampuni kami kalau di sana sini kami masih suka memandang muka, kami masih suka mengklasifikasikan orang berdasarkan kelompok-kelompok yang kami anggap setara, tapi juga ada yang kami nilai tidak setara. Tuhan, mampukan kami untuk menghadirkan kasih Allah yang tidak memandang bulu di dalam dan melalui keseharian hidup yang kami jalani, lewat penghargaan, penerimaan kami terhadap keragaman, perbedaan yang ada di dalam relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami. Agar lewat itu nama Tuhan juga dipermuliakan. Ya Bapa, kami berdoa bagi umat manusia di berbagai belahan dunia, termasuk di negara kami yang masih terus bergumul dalam upaya untuk bisa mengatasi pandemi COVID yang begitu merongrong. Sudah hampir 2 tahun. Ya Bapa, tentu kami bersyukur karena kami yakin progres yang telah terjadi adalah juga anugerah Tuhan. Ketika para ahli dapat menemukan berbagai vaksin di dalam rangka pencegahan atau pembatasan persebaran virus, ketika ditemukan juga obat-obat yang bisa makin menolong orang-orang yang terpapar dan seterusnya. Tetapi pandemi ini belum lagi berakhir. Muncul varian baru dan seterusnya. Maka Tuhan mampukanlah, berilah hikmat kepada
para pemimpin bangsa-bangsa yang ada untuk mau bergandeng tangan, bekerja sama di dalam upaya mengatasi COVID dengan segala dampaknya. Dan untuk negara kami, menjelang akhir tahun, dalam masa raya Natal, Tahun Baru, dengan liburan yang ada, Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan pemerintah untuk menegakkan disiplin lewat peraturan-peraturan yang diberlakukan, tapi juga kesungguhan masyarakat untuk menaati dengan sepenuh tanggung jawab apa yang menjadi aturan-aturan yang dibuat guna membuat kehidupan ini bisa menjadi makin baik lewat berbagai pencegahan yang dilakukan agar persebaran virus corona juga bisa semakin dibatasi. Kami berdoa ya Bapa bagi gereja di mana-mana tempat. Tuhan Kau tolong, Tuhan mampukan untuk dapat memandang dan menyikapi realitas yang ada dari perspektif iman yang benar, untuk secara bertanggung jawab mengelola kegiatan-kegiatan yang ada, termasuk apa yang dianggap sebagai masa raya yang begitu istimewa, Natal. Kiranya Tuhan, Engkau yang memampukan para pemimpin gereja untuk memutuskan apa yang sepatutnya dilakukan untuk memperingati kelahiran Yesus di tengah masa pandemi ini, sehingga apapun yang dilakukan sungguh bisa dipertanggungjawabkan. Ya Bapa, kami juga menyerahkan seluruh keberadaan kami dengan rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi, masalah sakit penyakit, masalah sumber penghidupan, masalah relasi yang mengalami gangguan, masalah masa depan, kegalauan dengan apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Apapun juga persoalan kami ya Bapa, kami datang kepadamu karena kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau tahu memberi apa yang baik. Maka biarlah kami dimampukan untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur menopang kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan menjalani seluruh hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami dengan keyakinan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara kita menyanyikan lagu penutup Apalah Arti Ibadahmu dari PKJ nomor 264. Kita nyanyikan bersama tim worship Gereja Kristen Berbahasa Indonesia Kuala Lumpur. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Demikian, Ibu Bapak Saudara-saudaraku, perjumpaan kita, persekutuan kita di dalam dan melalui persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Lanjutkan perjalanan hidup dalam masa hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepadamu. Muliakan Tuhan senantiasa lewat apapun yang kau perbuat, yang kau katakan. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.